Ada informasi penting yang ingin saya sampaikan hari ini. Di tengah panasnya suhu politik Muktamar NU yang ke-35, beredar sebuah klaim yang sangat mengemparkan. Sebuah dugaan bahwa ada uang muka puluhan juta rupiah yang dikaitkan dengan upaya mendorong mekanisme tertentu dalam penentuan Ketua Umum PBNU. Ada apa ini? Ini adalah cara-cara kotor menjelang Muktamar NU. Bahkan muncul narasi bahwa Ketua Umum PBNU itu nanti tidak dipilih melalui proses kompetisi yang sehat, tapi melalui skenario penunjukan langsung. Ada apa sebenarnya? Saya menegaskan sejak awal teman-teman ya, yang akan kita bahas ini adalah sebuah klaim, rumor, dan informasi yang beredar di ruang publik, serta grup-grup internal daripada Nahdien yang perlu diuji secara kritis. Namun sebenarnya karena ini menyangkut masa depan Nahdien, menyangkut masa depan NU, ya, organisasi Islam terbesar di Indonesia, maka publik NU itu berhak mengetahui, mewaspadai, serta mengawasi semuanya proses-proses muktamar. Ini tinggal berapa hari lagi gitu loh. Yang lebih menarik lagi teman-teman, isu ini nggak berdiri sendiri. Yang pertama, muncul isu dugaan transaksi politik menjelang muktamar. Kemudian kedua, muncul dorongan terhadap figur-figur tertentu untuk maju sebagai Ketua Umum PBNU hanya untuk mengamankan posisi suatu kelompok. Dan ketiga, muncul perdebatan keras mengenai siapa yang akan mengendalikan arah NU 5 tahun ke depan. Apakah ketiga fenomena ini hanya sebuah kebetulan? Ataukah sebenarnya kita sedang melihat potongan-potongan puzzle yang bisa kita satukan, yang akan membentuk gambaran besar tentang perebutan masa depan NU? Di episode ini adalah episode pertama dari trilogi analisis Muktamar NU yang ke-35. Kita simak videonya. Sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papaza Insight Channel. Muktamar NU yang selama ini itu adalah dikenal sebagai forum tertinggi suatu organisasi. Di sini kita akan menentukan arah NU itu ke depannya seperti apa. Lurus, melenceng, bengkok, berliku-liku, atau mungkin seperti apa. Dan di sini pula, di Muktamar ini, kepemimpinan NU itu yang akan memimpin selama 5 tahun ke depan itu akan diputuskan seluruh pengurus besar ya. Di sini juga warga Nahdien itu berharap lahir sebuah pemimpin yang mampu menjaga marwah jamiah. Nah, maka dari itu hal yang paling penting di dalam muktamar ini bukan nanti siapa yang akan menang, tapi apakah prosesnya itu bisa dipercaya oleh seluruh warga NU, seluruh Nahdien, dari akar rumput sampai ke atas. Nah, karena legitimasi pemimpin NU ini tidak hanya lahir dari sebuah hasil yang dilakukan melalui proses muktamar, tapi lahir dari kepercayaan bahwa prosesnya ini berlangsung secara jujur, terbuka, transparan, dan sesuai dengan tradisi NU dari tahun ke tahun sebelumnya. Nah, kalau misalkan muncul narasi bahwa proses dapat diintervensi, ya, maka yang terancam bukan hanya satu kandidat. Yang terancam itulah kepercayaan terhadap muktamar itu sendiri, kepercayaan kita sebagai warga NU terhadap proses muktamar. Tidak hanya proses muktamar, nanti berlanjut ketidakpercayaan kepada pengurus besar yang akan melanjutkan periode berikutnya. Nah, kita akan bahas di analisis pertama. Kenapa isu ini saya katakan itu berbahaya? Ya, kalau kita berpikir sejenak secara sederhana, kalau sebuah organisasi sebesar NU hari ini mau dibicarakan bukan karena sebuah gagasan, program, visi misi, kaderisasi, pendidikan, pesantren, dan pelayanan umat, tapi karena rumor sebuah transaksi politik, ada transaksi elit.
Maka yang sedang rusak itu adalah sebuah persepsi publik terhadap suatu organisasi, yaitu NU. Nah, bahaya terbesar dari isu itu, ya sekali lagi, bukan soal benar atau salahnya. Bahaya terbesar itu justru hilangnya sebuah kepercayaan. Karena begitu kepercayaan suatu organisasi hilang, maka siapapun yang terpilih nanti akan menghadapi beban legitimasi. Perlu mendapatkan legitimasi kepercayaan umat, tapi umat sudah nggak percaya nih terhadap proses, tidak percaya terhadap satu sosok ketua umum yang terpilih. Maka publik itu akan bertanya-tanya, apakah dia menang karena dukungan muhtamirin atau karena faktor-faktor lain yang bekerja di belakang layar. Nah, inilah sebuah kerusakan yang paling sulit untuk diperbaiki, teman-teman. Kemudian saya bahas analisis kedua. Mengapa Ahwa ini menjadi pusat perhatian jelang muktamar? Kalau kita lihat dalam diskursus publik, ya, semalam juga saya podcast dengan Gus Haika dan Gus Rocky. Banyak yang hanya fokus itu terhadap ketua umum. Siapa ketua umum? Masuk dari poros ini, poros itu, siapa yang layak menjadi ketua umum. Bahkan dipodcastkan inilah sosok ketua umum pengganti daripada Gus Yahya. Ini sosok ketua umum yang diklaim bisa memimpin ataupun memperbaiki NU ke depan. Padahal dalam tradisi NU ini terdapat mekanisme yang juga sangat strategis. Apa itu? Karena setiap debatan tentang Ahwa, ya, yang sedang diperebutkan itu bukan sekedar nama, bukan sekedar sosok, bukan sekedar calon. Yang dipersoalkan itu adalah sebuah arah keputusan. Nah, di sini siapa yang memiliki pengaruh terhadap sebuah mekanisme ini? Jadi tidak hanya mekanisme di dalam perebutan ataupun pemilihan ketua umum, tapi mekanisme ataupun bisa jadi siapa yang mengatur mekanisme di Ahwa. Siapa yang memiliki akses terhadap proses. Dan siapa yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Karena itulah setiap isu yang menyangkut Ahwa ini selalu muncul atau selalu memicu perhatian luar biasa. Nah, ini ada sebuah screenshot dari status seorang kiai yang menyebut bahwa telah ada DP 50 juta di Ahwa supaya mekanisme pemilihan ketua umum itu dipilih langsung tanpa proses mekanisme ataupun proses di muktamar nanti. Nah, kalau ini ditanggapi secara luas, ditanggapi mentah, ini akan menjadi bahaya buat NU itu sendiri. Akan muncul sebuah krisis kepercayaan di akar rumput. Ya. Akar rumput itu mempertanyakan mekanisme yang berjalan nanti di Ahwa, apakah betul-betul itu transparan, apakah betul-betul netral, apakah betul-betul keberpihakan. Artinya ada apa di balik itu semua? Ini pasti menyangkut dengan sosok-sosok atau menyangkut dengan kelompok-kelompok tertentu yang merasa muktamar ini harus sesuai dengan apa maunya tokoh itu atau apa maunya kelompok itu. Dan di episode kedua nanti saya akan bedah temuan-temuan yang bisa kita kaitkan, yang bisa kita silang, yang kita bisa tarik, ya, benang merahnya seperti apa gitu kan. Karena muktamar tahun ini, kali ini berbeda dari muktamar sebelumnya. Dan hati-hati teman-teman. Muktamar tahun ini adalah muktamar di mana terjadi polarisasi terbesar sepanjang masa. Kenapa saya katakan polarisasi terbesar sepanjang masa? Karena adanya polemik nasab yang membelah persepsi, yang membelah keberpihakan, yang membelah kubu, yang membelah suatu poros, baik poros yang pro dengan tesis Keimat ataupun poros yang pro dengan hegemoni Ba'alawi. Dan pasti muktamar nanti itu menjadi ajang habis-habisan dari kelompok-kelompok itu yang ingin
kelompok itu eksis di dalam tubuh NU, ingin menghegemoni di NU. Dan kali ini beda juga, nama-nama yang muncul justru semakin banyak, poros-poros itu mulai terbentuk, dukungan daerah mulai bergerak, PCPW itu juga mulai menunjukkan preferensinya masing-masing. Dan ini menandakan satu hal, peta kekuatan itu belum terkonsolidasi. Belum ada figur yang mampu untuk mengunci dukungan mayoritas secara mutlak. Dan ketika situasi saat ini seperti ini gitu terjadi, ruang-ruang kompromi ini menjadi semakin penting. Dan di titik inilah berbagai spekulasi ini mulai bermunculan. Makanya muncul sebuah dugaan suap ya di level Ahwa DP 50 juta supaya muktamar nanti proses pemilihan ketua umum itu dipilih langsung. Nah, inilah mekanisme transaksional menjelang muktamar NU. Dan ini sudah diprediksikan oleh Gus Abbas sendiri waktu saya podcast dengan Keimat, Gus Abbas, Dr. Sugeng, bahwa beliau ini skeptis dengan proses muktamar tahun ini yang nantinya itu pasti nggak jauh dari transaksional. Nah, dari seluruh fenomena yang ada ini, saya melihat satu hipotesis yang pasti bisa layak untuk diuji. Dan hipotesis itu adalah semakin ketat kompetisi muktamar, ya, catat ya, semakin ketat kompetisi muktamar dari berbagai macam kepentingan lah, kata seperti itu, maka semakin besar upaya berbagai kelompok, terutama Ba'alawi, untuk mempengaruhi mekanisme penentuan kepemimpinan. Karena tidak ada satu kandidat yang dominan. Maka pertarungan itu nggak hanya terjadi pada figur, tapi juga pada proses. Bukan hanya pada siapa yang dipilih, tapi bagaimana cara memilihnya. Dan justru disinilah akar seluruh kontroversi yang sedang kita lihat hari ini, teman-teman. Nah, jadi kesimpulan teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini, dan episode ini belum selesai. Ya, saya akan membahas di dalam 3 episode ataupun saya sebut dengan trilogi, karena ini analisisnya beruntun. Ini analisis kita akan mempersatukan temuan-temuan yang menjadi benang merah. Karena yang benar sedang terjadi saat ini, perebutan arah NU menjelang muktamar gitu kan, itu sudah kita deteksi itu mengarah kepada tidak sehatnya proses, sehingga ini menguntungkan suatu kelompok tertentu ya, terutama Ba'alawi, nanti akan tetap ujung-ujungnya tetap menghegemoni di NU. Maka pertanyaan berikutnya yang jauh lebih menarik, mengapa tiba-tiba muncul ya nama Nazaruddin Umar dalam bursa ketua umum PBNU? Mengapa sebagian pihak mulai melihat Nazaruddin sebagai alternatif? Mengapa ada pula yang memandangnya sebagai figur kompromi? Nah, ada apa ini semuanya? Dan itu kan kita jatuhkan menjadi sebuah puzzle yang nanti teman-teman itu bisa menyimpulkan. Dan mengapa ada pula yang mengkaitkannya dengan konfigurasi kekuatan dari kelompok tertentu seperti Ba'alawi di sekitaran muktamar NU. Makanya kita lihat mekanisme-mekanisme yang seperti ini, ada dugaan suap 50 juta ini atau dugaan DP 50 juta untuk posisi proses ketum tidak melalui proses langsung, ini patut kita untuk curigai. Ada apa dan siapa di balik ataupun siapa di belakang layar dari isu yang muncul di publik. Dan kita saksikan di episode keduanya. Jangan kemana-mana dan saksikan terus di Zara Insight di episode kedua. Demikian dari saya, terima kasih.